Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu saham konstruksi yang cukup terkenal, salah satu bagian dari BUMN, apalagi kalau bukan Wijaya Karya. Jadi, kita tahu bahwa saham sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang cukup terkena dampak yang signifikan dari adanya pandemi. Dan laporan keuangan tahun 2020 sudah keluar dan kita akan membahas bagaimana performa saham Wijaya Karya ini selama tahun 2020 dan mungkin strategi apa yang teman-teman bisa gunakan terhadap saham Wijaya Karya kalau ini sudah masuk watchlist teman-teman. Dan sebelum lebih jauh, saya ingin meminta dulu untuk subscribe karena kedepannya kita akan membahas saham-saham lain yang mungkin menarik bagi teman-teman juga. Dan langsung saja kita masuk ke Wijaya Karya. Kita mulai dari fundamental analisisnya yaitu growth analysis. Kalau kita lihat dari asetnya dulu deh, dari asetnya itu saham ini mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan ini cukup baik bagi investor ya, di mata investor. Namun kalau kita gali lebih detail lagi nih, kan aset itu adalah equity ditambah debt. Nah, pertumbuhan dari 62.000 ke 68.000, ya, 62 triliun ke 68 triliun ya, itu berdasarkan dari ekuitas yang menurun dari 19 ke 16.000, sedangkan utangnya yang meningkat dari 42 ke 51. Padahal sebagai investor, saya memiliki keinginan bahwa ekuitasnya naik terus dan utangnya yang justru turun supaya tidak terlalu membebani perusahaan dengan bunga utangnya. Jadi, untuk melihat performa ini secara lebih dalam, saya bisa memberikan lampu merah di sini. Dan ini sedikit summary-nya. Ya, ini beberapa alasan yang bisa diberikan, tapi kita akan analisa lebih dalam lagi alasan-alasannya di belakang. Kemudian, kalau kita bahas lebih dalam dari utangnya, sebenarnya kan kita lihat tadi utangnya terus bertumbuh, namun apakah ini berdasarkan pertumbuhan utang jangka panjang atau jangka pendek? Kalau kita lihat utang jangka panjangnya ya, utang jangka panjang ini biasanya menimbulkan bunga utang yang menjadi beban bagi perusahaan. Dan kalau kita lihat justru trennya berkurang ya, trennya berkurang walaupun dari jangka panjang dari 2014 ya trennya bertumbuh, tapi untuk 3 tahun terakhir jumlahnya juga berkurang. Dan kalau kita lihat utang jangka panjangnya di 7.200, di sini totalnya 51, jadi sangat jauh di bawah angka 50%. Jadi meskipun utangnya bertumbuh, tapi pertumbuhan ini bukan berasal dari utang jangka panjang ya. Saya akan memberikan lampu hijau untuk performa ini. Dan berikut ini summary-nya. Lanjut. Jadi kalau kita lihat bahwa utangnya itu lebih banyak utang jangka pendeknya ya. Namun di sisi lain kita harus bandingkan juga nih utangnya ini dengan ekuitas ini nilainya bagaimana. Kalau standarnya atau yang saya inginkan gitu ya, standar menurut saya itu ya angkanya di bawah 2 ya, mungkin 1 komaan. Namun memang ini tiap industri beda-beda gitu. Dan kita hanya bisa lihat di sini trennya. Dengan tren utang yang cenderung bertambah dari tahun ke tahun, bahkan nilainya sampai 3 ya. Ini sedikit membuat kurang nyaman. Di sisi lain, justru untuk long term debt-nya atau utang jangka panjangnya dibandingkan asetnya, nilainya cenderung stabil ya, di angka belasan gitu ya. Jadi ini ada mixed analisis di sini, percampuran. Secara utang jangka panjang dia cukup stabil, tapi secara utang keseluruhan memang nilainya menurut saya cukup tinggi ya. Jadi saya akan memberikan lampu kuning di sini. Dan ini sedikit summary-nya.
Untuk cash ratio di sini nilainya cukup stabil ya, dari tahun 2014 cashnya banyak, namun dari 2015 kalau kita tarik garis nilainya cukup stabil di bawah 50, di atas 25. Dan kalau kita lihat untuk aset turnover-nya mungkin kita lihat mengalami tren penurunan. Jadi untuk cash ratio ini kalau kita bisa bilang stabil, cukup stabil, namun yang perlu diperhatikan adalah aset turnover yang cukup menurun, dan ini memberikan sekali lagi sinyal yang cukup mix menurut saya. Saya akan memberikan lampu kuning di sini, dan untuk aset turnover-nya kita lihat bahwa di sini ada ya. Untuk cash ratio sendiri sebenarnya idealnya mendekati angka 100% ya. Namun untuk sektor konstruksi saya sendiri sih selama dia stabil cukup nyaman ya, karena memang sektor konstruksi memiliki cadangan kas yang cukup tipis ya biasanya gitu, karena project-projectnya Wijaya Karya mungkin dibayarkan ketika projectnya selesai dalam beberapa term, dan ini membuat cash flow-nya memang pasti memiliki cash yang cukup terbatas. Lanjut, kemudian untuk revenue-nya sangat terlihat dari 2019 mengalami penurunan, dan untuk dari tahun ke tahun bentuknya memang cenderung berbalik arah kembali ke tahun 2017-an ya, sekitar 2016 ke 2017. Jadi ini mengalami penurunan, dan sebagai investor saya merasa kurang nyaman untuk ini. Ini ringkasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi revenue, tapi kembali lagi kalau untuk sektor konstruksi jelas karena adanya perubahan kebutuhan dari prioritas dari pemerintah ya, lebih ke kesehatan. Kemudian untuk net profitnya yang perlu diperhatikan di sini, memang net profitnya masih cenderung positif ya, masih nilainya positif, dan net profit margin yang memang jatuh gitu. Namun nilai net profit yang positif dan net profit margin yang jatuh ini belum bisa memberikan keinginan saya untuk lampu hijau, masih lampu kuning, karena memang kalau kita lihat ini cukup tipis ya nilainya. Mari kita ini. Lanjut. Kemudian untuk times interest earn, kalau kita lihat di sini nilainya turun dari 4, menjadi 1, namun selama nilainya di atas 1, maka perusahaan sebenarnya dapat menutupi bunga utang yang dimiliki dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh. Jadi ini cukup menarik ya, karena komposisi utang yang dimiliki oleh perusahaan justru utang jangka pendek, sehingga meskipun nilai total utangnya bertambah, perusahaan tetap bisa membayar bunga utang gitu ya, karena nilainya lebih dari 1. Ini merupakan pertanda yang cukup menyenangkan buat saya. Sedangkan untuk return on equity-nya, yaitu pendapatan atau keuntungan yang kita miliki ya kalau misalnya berinvestasi sebagai pemilik ekuitas, di sini nilainya turun sangat jauh, dari 11% ke 1,2%, 1,1%, dan ini merupakan suatu tren yang cukup membuat tidak nyaman. Namun di sini saya akan memberi lampu kuning, karena memang kondisinya secara eksternal cukup menekan ya, secara sektor. Nah, dan di sisi lain kita bisa lihat bahwa walaupun trennya menurun, namun masih dalam batas yang saya inginkan, yaitu
times interest earned di atas 1, dan return on equity jelas dia masih bersifat profit. Dan ini sedikit rangkumannya. Jadi memang untuk return on equity masih kalah ya dibandingkan kalau kita membandingkan dengan instrumen lain seperti deposito atau reksadana. Namun ya itu kembali lagi karena saham ini kan high risk high return, jadi ini mungkin adalah keadaan di mana risknya lebih besar daripada returnnya ya. Semoga keadaan bisa berubah gitu ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan harganya, jelas di sini ada dua pendekatan berdasarkan profit yang di sini dan berdasarkan book value di sini. Dan kalau kita lihat memang harganya sudah cukup murah kalau dibandingkan book value beberapa tahun belakangan. Yaitu kalau harga pada saat video ini dibuat 1.500-an, nilainya bisa sampai 3.700-an. Namun di sisi lain karena perusahaan ini cukup mengalami keuntungan yang tipis ya, jadi nilainya itu kalau berdasarkan keuntungan ya jelas nilainya hanya 400-an. Jadi kalau saya sendiri memang ini keuntungan yang kecil ini menurut saya akibat faktor eksternal yaitu pandemi itu sendiri. Jadi di sini saya lebih believable PBV selama beberapa tahun terakhir dan berharap kalau keadaan kembali normal, kembali pulih, dia bisa naik ke angka yang sewajarnya. Jadi saya masih memberikan lampu hijau di sini. Kembali lagi yang pasti harus tetap watch atau tetap hati-hati dengan kondisi teknikal dan isu yang berkembang. Jadi kita akan memberikan kesimpulan di sini untuk growth-nya. Sebenarnya justifikasinya adalah growing asset, namun saya belum bisa memberikan tanda centang karena asetnya bertumbuh ternyata karena utang, bukan karena ekuitasnya yang bertumbuh ya. Bahkan justru ekuitasnya menurun. Untuk low debt to equity ratio dan low long term debt, ini mixed ya, karena long term debt-nya memang low, tapi di sisi lain debt to equity ratio-nya malah lebih cenderung tinggi ya, tadi meningkat daripada tahun sebelumnya. Saya belum bisa kasih centang. Untuk high cash reserve di sini saya bisa kasih centang karena cash reserve-nya cenderung stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk profitability, increasing profit jelas belum bisa dicentang karena profitnya turun sangat drastis meskipun dalam kondisi masih profit ya. Dan yang terakhir adalah untuk valuasinya, harganya sudah cukup murah dibandingkan PBV berapa tahun belakangan. Lalu strategi apa yang bisa teman-teman atau yang bisa saya gunakan untuk saham ini? Mari kita sambung ke slide berikutnya. Pertama, kita harus lihat dulu apa kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan ini. Kelebihannya sih yang paling terlihat justru ya dukungan pemerintah ya, karena sektor ini jelas sangat bertumpu pada proyek-proyek yang disediakan oleh pemerintah dan dukungan pemerintah melalui SWF dan dukungan sebagai anggota BUMN jelas merupakan kelebihan dari saham Wijaya Karya. Namun kekurangannya memang keuntungan yang sangat tipis ya. Bukan berarti ini merupakan kekurangan yang bersifat permanen, tapi tentu akan berubah tergantung suasana, dan ini kesempatannya adalah pemulihan ekonomi ini karena dalam kondisi yang buruk mungkin bisa memperoleh keuntungan yang tipis, namun kalau kondisinya kembali menjadi lebih baik akan memiliki performa yang jauh lebih baik. Dan tantangannya ya ketidakpastian kondisi pandemi, karena kondisi pandemi yang tidak pasti akan menyebabkan pemerintah memiliki prioritas-prioritas sendiri dalam mengeluarkan budget-budget yang dibutuhkan dalam proyeknya. Mungkin prioritasnya lebih ke kesehatan atau tidak, ya itu tergantung kondisi pandemi itu sendiri. Jadi untuk my decision-nya,
Sekali lagi, ini adalah decision saya, merupakan opini pribadi, dapat berubah berdasarkan ketersediaan data dan bukan ajakan untuk melakukan apapun ya. Dan untuk di skip, untuk kondisi sekarang ya, maksudnya belum ada informasi tambahan, hanya berdasarkan data-data tersebut, saya akan skip dulu. Namun ya tentu akan berubah kalau tiba-tiba ada berita tertentu yang menarik atau yang membuat proyeksi performanya akan berubah. Kemudian untuk short term trading, saya bisa katakan saya akan melakukan short term trading juga, karena memang secara harga sudah cukup murah. Nah, di sisi lain untuk wait for discount, saya juga bisa bilang akan menunggu untuk diskon juga ya, kalau memang sedang kondisi downtrend. Nah, ini tergantung posisi teman-teman sebagai pendengar atau pembaca gitu ya, apakah pada saat teman-teman menonton video ini lagi uptrend atau downtrend. Untuk medium term hold, untuk kali ini saya masih belum bisa centang karena dalam kondisi medium kan artinya harus melihat dulu laporan keuangan tahun untuk triwulan pertama tahun 2021 kalau menurut saya. Untuk return investing jelas belum, karena returnnya berkurang. Dan untuk capital gain investing ini yang paling tebal saya centangi, karena saya rasa harganya sudah cukup murah dibandingkan PBV tahun-tahun sebelumnya. Oke, itu sedikit dari saya mengenai saham Wijaya Karya. Ini opini saya, ya bisa disesuaikan dengan strategi yang teman-teman miliki. Dan kalau teman-teman merasa video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, karena kita akan bahas saham-saham lainnya dan mungkin instrumen-instrumen lainnya. Bisa request di kolom komentar atau tanya-tanya juga, atau pendapat yang beda gitu ya. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Saya Irianto Petrus Binsardo, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!